Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi Runtas 3 yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami sampaikan sebagai pengantar itu biasanya kita ulang-ulang terus, karena memang yang paling penting di dalam kehidupan kita itu pertama adalah bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. Jadi antara bentuk syukur itu yang paling penting adalah mengingat Allah itu sendiri. Mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini ayat mengingatkan kita semua bahwa di antara yang paling penting itu adalah mengenal Allah dan mengingat Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan kami perlihatkan kepada orang-orang yang tidak ingat Allah, tidak percaya Allah, apalagi apa yang diperlihatkan oleh Allah, ayatina fil afaq, ayat-ayat kami di
di segenap penjuru langit maupun bumi, semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusihim, bahkan di dalam diri manusia sendiri itu sebenarnya ada ayat-ayat Allah yang ditunjukkan kepada kita. Tidak usah jauh-jauh dalam diri kita sendiri. Dalam diri kita sendiri, apalagi kalau sudah menjalani hidup itu lebih dari setengah abad, banyak yang bisa menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada kita. Tapi kalau itu pun tidak menjadi pelajaran bagi manusia, tidak mengingatkan mereka kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayat-ayat Allah yang lain pasti akan dilihat. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, hingga nanti akan menjadi jelas bagi manusia itu bahwasanya dia itu benar. Sebenarnya kalau di dalam ayat ini, hingga dia itu jelas kebenarannya itu Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena biasanya kita itu diingatkan dengan Al-Quran itu tidak merasa. Bagaimana bisa merasa bahwa Al-Quran itu tidak dipelajari isinya, sehingga kemudian yang menjadi pelajaran peringatan itu berupa peristiwa-peristiwa, lalu diingatkan oleh Allah dengan hidup kita sendiri. Ya. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan Al-Quran, tapi banyak orang yang enggan untuk melihat di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berpesan apa saja, sehingga akhirnya Allah berpesan melalui ayat-ayat Allah di luar Al-Quran dalam kehidupan manusia itu sendiri. Itu surat Fussilat ayat 23. Karenanya kita setiap ketemu di dalam majelis apapun, majelis ilmu itu yang penting itu bukan seremonial. Ngaji itu seremonialnya apa sulit apa pakai. Saat ini kalau berkaji diduwi kumpul itu, nah pagi diduwi makanan itu. Seremonialnya kan ternyata apa? Seremonial. Wah, di tempat lain mungkin lebih seru atau pergi ke payung atau tempat lain lebih seru, tapi itu seremonial. Belum masuk substansinya. Substansi ngaji itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ingat, harapan berikutnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Gusti Allah ini tak. Mergo sumpah ya itu mesti bersyukur. Kita diingatkan, juga diingatkan untuk senantiasa menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ada di bulan, masih di bulan Rabiul Awal, pasti di bulan Rabiul Awal itu bulan yang diperingati oleh umat Islam lagi-lagi secara seremonial. Ya, nggak hanya di sini, ya, di banyak tempat itu diperingati. Nah, di sini pakai nggak seberapa seru. Saya kemarin di Surabaya ngobrol sama orang kawan, kolega, dosen orang Surabaya, lebih seru di sana. Jadi kalau
peringatan Maulid itu di masjid malah dikasih gantungan hadiah macam-macam. Itu ya, kalau 17-an ada hadiahnya ya macam-macam. Pekan lalu saya sama di Malaysia ya peringatan. Tapi dari peringatan itu substansinya adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita itu ya sama. Intinya datang ke sini ngaji supaya datang seremonial ya. Nek tekon tok kalau apa-apa nih kata kok boleh ditambahin. Macam-macam. Nah kita itu substansinya adalah bagaimana mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara mengingat Allah dan bersyukur mengikuti Rasulullah SAW. Ngomong bersyukur kalau caranya, kalau tidak mengingat, kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW. Kalau ada orang ngomong bersyukur, kok tidak mengikuti Rasulullah SAW, nggak akan ketemu jalannya. Disitulah makna dua syahadat, syahadat ya tauhid, syahadat tentang keesaan Allah, dan syahadat kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu fungsinya itu syahadat kepada Allah, mengakui kekuasaan Allah, mengakui karunia dan nikmat Allah, mengingat Allah. Dan yang berikutnya adalah cara mengingat Allah, cara bersikap dalam pengakuan atas kekuasaan Allah. Itu ada di Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh sudah ada bagi kalian semua pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah itu di sini diberikan qarinah, hanya bisa dijalankan bagi orang yang menginginkan rahmat Allah, menginginkan ampunan Allah, sadar akan bertemu hari akhir dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Mengingat Allah sebanyak-banyaknya itu akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Jadi kalau mengaku Gusti Allah kok tidak contoh Rasulullah SAW, maka tentu itu bisa diragukan. Ya, pengakuan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah kita sekarang ya mempelajari dari bab pertama sampai seterusnya, itu mempelajari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya masuk di sini karena saya agak lama ya tidak di sini, besok juga izin. Pembahasan terakhir kita itu tentang kepada siapa sedekah itu diberikan yang prioritas, siapa yang diprioritaskan untuk menerima sedekah. Nah sekarang kita masuk kepada paling tidak dua pembahasan tentang sedekah dengan sedekah yang haram. Bagaimana at-tasadduq bil haram, dan berikutnya adalah apakah boleh bersedekah dengan semua harta kita.
tasadduk bil haram, sedekah dengan harta yang haram. Kalimat pembukaannya jelas. La yaqbalullahu shadaqata idza kanat bil haram. Jelas ya. Allah tidak akan menerima sedekah kalau itu berasal dari barang haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di antara dasarnya jelas. Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Surah. Jadi yang pertama dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, ayyuhan nas, wahai semua orang, semua manusia, innallaha thayyibun, sungguh Allah itu thayyib, api, bagus, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima apapun itu, bukan hanya sedekah saja. Di sini itu kan maknanya kan umum, tidak akan menerima apapun illa thayyiban, kecuali sesuatu yang baik. Sedekah harus yang thayyib bagi orang yang beriman. Saya kira pembahasan kita di dalam tafsir Al-Baqarah, surat Al-Baqarah sudah lewat ya. Bagi orang beriman, kalau sudah dibilang atau kalau sudah diperintahkan untuk mengeluarkan, memakan termasuk sesuatu yang thayyib, maka halal itu sudah lewat. Ya. Kalau orang yang tidak beriman, maka pesannya Allah itu halal dulu, kan gitu. Itu kan sudah pernah kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala bersabda, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, ini umum. Karena umum, maka Allah Subhanahu wa taala pesannya, kulu mimma fil ardi, makanlah dari apa saja yang ada di muka bumi ini dengan ketentuan halalan thayyibah, yang halal sekaligus baik, yang thayyib. Jadi kalau pesannya umum, orang berimankah, orang tidak berimankah, orang Islamkah atau orang tidak Islam, Al-Quran itu kaki non-Islam. Semua umat manusia ini adalah umatnya Rasulullah SAW. Dan karena itu tidak perlu aneh kalau kemudian isi Al-Quran itu juga dipraktekkan, dipakai oleh orang-orang yang bukan Islam. Dan itu mengandung makna yang dalam, karena apa? Pasti perintah itu kalau ditujukan oleh Allah kepada seluruh manusia secara umum, itu kalau tidak dijalankan pasti terjadi ketidaktertiban secara umum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, yang ayat 168. Kulu mimma fil ardi, makanlah kalian dari apa yang ada di muka bumi ini, halalan halal. Halal dulu. Kalau orang secara umum halal dulu, coba ya kalau nggak halal yang dimakan. Nggak usah tunggu orang Islam, orang non-Muslim di Nepal. Nepal, kalau usah tunggu orang Islam. Kalau itu tidak
diperoleh dengan cara yang haram, ya itu nepal akhirnya. Baru yang kedua, thayyibah. Thayyib, yang thayyib itu kalau untuk manusia semuanya. Kalau harta itu diperoleh dengan cara yang tidak halal, maka pasti ketidakteraturan akan terjadi, kekacauan terjadi. Baru nanti thayyib. Tapi kalau kemudian yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yang diberi pesan oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang beriman, maka Allah cukup menyebutkan langsung saja thayyibnya, berarti halal otomatis wajib, ya, otomatis. Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah oleh kalian rizki-rizki yang thayyib. Kalau orang beriman otomatis halal, otomatis. Yang kedua, thayyib. Orang non-muslim halal dulu. Kalau orang secara umum halal dulu dan mengerti mana yang halal dan thayyib, itu akhirnya harus melihat, harus mencontoh Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah kafatan linnas, untuk semua manusia. Dan mempelajari fikih seperti ini itu menjadi salah satu caranya. Bab misalnya kamu dan luqathah, ya kita belum masuk. Luqathah itu barang nemu. Ngoten nek guru mesti ro kabeh cocokane wong liya, wong Islam guru. Barang nemu niku boten moro-moro oleh digawe. Betul. Wah nemu ya. Nanti ada pembahasannya. Kadang-kadang di sini itu belum paham atau tidak paham, sehingga kemudian perkara barang mulai jadi masalah tentang kehalalannya. Sementara orang lain meskipun nggak baca Al-Quran, tapi dia mengerti substansinya, barang nemu itu juga dia apa-apa. Saya beberapa waktu yang lalu kemarin itu sama anak saya belanja habis belanja bawa barang bawaan, habis itu mau naik kendaraan di Kuala Lumpur itu, mau naik kendaraan umum untuk balik ke hotel itu untuk nunggu karena ramai dan macet. Sudah sambil nunggu macet itu ada sama dengan di sini, ada orang jual pinggir jalan gitu ya, beli makanan di situ, bisa duduk di situ, saking enaknya makan, barangnya ditaruh. Sudah habis itu balik naik Airu bukan angkor ya, naik ketemu ya, naik Grab online. Di sana banyak juga saudara ya, gampang. Di sana tuh ada Grab, ada Drive, gitu ya. Ya naik juga sampai di penginapan, di hotel baru ada yang ketinggalan kali. Ya, barangnya saya ketinggalan. Ya, lumayan gitu kan. Ibunya menanyakan, sebentar. Anak saya langsung, ayo balik lagi dia
ambil dicari. Ibunya bilang, wah kapodo Indonesia begini, digolek gitu ya. Padahal untuk kembali ke sana ya butuh waktu kira-kira 30 menit lah, gitu ya. Naik kereta lagi kembali 30 menit. Si untung di polisi wakil kok, untung. Jika dia apa-apa, nggak diutik, gitu ya. Banyak orang di situ orang. Kau pikir jalan raya besar gini, ya. Pinggir halte, di sebelah sini halte, di sebelah sini tempat duduk, di sebelah sini orang jualan pinggir makanan pinggir jalan, gitu kan. Nah, kalau dengan perjalanan pulangnya tadi dengan balik ke sini lebih, ya kira-kira 40 menit, ya, 50 menit gitu ya. Cukup. Itu berarti kalau ngerti lu kotor itu kan. Di negara-negara lain meskipun bukan negara Islam itu ya mono, dan akhirnya kan dimakmur, dicukup uang, gitu ya. Iya ya kan, rezeki anak saya bilang, enak ngomongnya rezeki saja. Padahal itu mempengaruhi, ya lu kotor itu. Luka itu nunggu ada aturannya. Siji nunggu setahun, loro selama nunggu kudu diumumno. Ada kudu. Dan akhirnya malah diarep-arep. Pokoknya misalnya sing tukang gawe KTP, pokoknya KTP hilang, SIM hilang. Waduh, ini padha mek wah lumayan nemu KTP ambek SIM. SIM siji 1 juta, SIM loro 2 juta. Plus KTP, ya kan dia gratis tapi prosesnya suwe misalnya. Piro iki rekane kan gitu dan gini. Jadi nemu itu wah ini rezeki. Gitu ya. Padahal itu nanti yang akan menentukan. Bukan hanya toyibnya, tapi kehalalannya. Padahal Rasulullah SAW sudah menyatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, tidak akan menerima kecuali barang yang thayyib. Bahkan di sebagian kelompok masyarakat ada ungkapan yang itu bagian dari budaya SKPO, amal kritik itu. Ya, ditokno sotakoe selesai wae iki teorine. Iki lho nyambut gawe ya, nyambut gawe haram-haram titik baru lu kaji kemari gitu. Ada yang begitu. Ada Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah itu sudah memerintahkan orang-orang mukmin mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para rasul. Tadi sudah kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari perkara-perkara yang baik, makanan-makanan yang baik, wa'malu sholihan, beramal soleh. Inni bima ta'maluna alim, sungguh saya ini maha tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi ada orang, kata Rasulullah SAW, ya, dalam riwayat yang lain disebut ada orang lungo atau suwe merantau, ya, sampai kusut semua wajahnya, badannya, pakaiannya, terus dungo, ya mutu ya tayyila sama ya Rabbi ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun
wa ghudhiya bil harami fa anna yastajabu lah. Ada mungkin orang uripe soro, ya, perjalanan hidupnya penuh kesulitan, berdoa, ya Allah, ya Allah, ya, kalau ini sampai paling rezeki. Bagaimana bisa makanannya haram, masrabnya, minumannya haram, pakaiannya haram, ya, sarapannya haram. Kadang-kadang ada perkara-perkara, ya, yang kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah, karena boleh jadi tercampur dalam barang harta kita itu haram, tapi kita tidak tahu. Kalau tahu jelas nggak boleh. Ya, kalau sadar nggak boleh. Tapi kalau karena kurang tahu, karena tidak tahu, karena tidak merasa, sangat mungkin tercampur. Dan itu bukan hanya orang kaya, orang miskin juga sama. Ya, sampean dua cara. Oh kan tuh ini, oh artinya rakyat biasa, rakyat jelata lah, ya, dua kegiatan apa 17-an, bikin pentas atau bikin apa saja, sampai bikin tarian, sampai tari itu apa dasar sampai tari? Apa dasar sampai tari? Retribusi yang kawan, no? Kalau retribusi itu kan sudah ada alamatnya, berapa ditariknya, kemana digunakannya, itu jelas. Coba yang parkir-parkir itu, misalnya mohon maaf, meskipun disepakati di daerah itu, tapi itu kan bukan hukum yang tertulis. Ya, malah kadang ada yang ya, semaunya ketika ini kan. Jadi kadang-kadang kita itu juga sama saja, masyarakat, ya, kalangan bawah itu juga perlu hati-hati, pekerjaan kita itu juga sama. Ya. Masyaallah. Jadi jelas dari dalil ini bahwa sedekah dengan perkara yang barang yang haram, tentu saja haram itu dengan cara perolehan yang disadari tidak diperkenankan dalam agama. Tahu dibolehkan dan tidak bolehkan, ya akhirnya harus ngaji dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasabin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyiba fa inna Allah ta'ala yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurbiha li sahibiha kama yurbi ahadakum faluwahu hatta takuna mithla jabal. Rawahul Bukhari. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang bersedekah bahkan dengan sekecil buah kurma sekalipun, tapi kalau itu dari harta yang thayyib, dari usaha yang thayyib, berarti awalnya otomatis sudah lewat dan selesai. Oleh iwak mancing thayyib, ya. Tapi yang terbawa oleh iwak guru mesti thayyib sampai sentuh. Khawatir kalau itu tidak termasuk thayyib, ya, ini mematikan benih-benih yang lain. Halal kah? Halal, payune nopo iwak nang kali kan halal. Oleh iwak nang kali kan halal. Iso thayyib nopo niku. Ya, campur-campur kan gitu, karena itu mematikan ekologi yang ada di sungai.
Siapa yang bersedekah dengan barang, dengan makanan, bahkan mungkin sekecil butir kurma sekalipun, kalau itu dari usaha yang baik dan Allah tidak mungkin menerima kecuali dari yang baik, maka nanti Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya, kemudian akan menumbuhkan sedekah itu. Seperti seseorang misalnya menumbuhkan tempat ladangnya atau tanah urupnya sampai sebesar gunung. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 161, insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita lihat surat Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji benih. Dari satu benih itu tumbuhlah 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu bisa dihasilkan masing-masing 100 benih lagi, 100 biji lagi, 100 buah lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Tapi setelah Allah menyebut besarnya pahala orang yang berinfak di jalan Allah, Allah langsung mengikutinya dengan peringatan, jangan sampai batal. Ya, jangan sampai batal. Ini apa kok? Kabelnya apa? Jangan sampai batal. Karena batalnya gampang. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan, jangan kalian hapuskan pahala sedekah kalian dengan dua hal. Satu al-man, dua al-adha. Yang satu kalau bahasa sininya undang-undang, mungkin menyebut wal adha dan membuat sakit. Dua-duanya ini biasanya lewat omong, lewat ucapan. Selesai sudah. Apapun yang kita lakukan berupa kebaikan, sekali diungkit-ungkit, sekali ngomong yang tidak enak. Makanya kalau ada orang minta, meskipun itu ya sebenarnya kalau dari sisi ajaran agama Islam itu tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, tapi nek sampean ngekek iyo jadi muni omong ya rugi, rugi. Nek ngekek iyo jadi ngekek, tapi
ini kalau ngasih jangan gitu ya, rugi. Maka di ayat sebelumnya itu disebut omongan sing apik iku luwih qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ngomong sing enak ya, wa maghfirah itu khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Itu lebih baik dari sedekah yang ya diikuti dengan dengan menyakiti orang lain. Ya. Jadi ngomong yang baik, memaafkan orang lain itu jauh lebih baik dari sedekah campur. Ya tadi. Ya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ini jelas ya. Nah, cuma di sini ada tambahan beberapa riwayat bagaimana kalau istri berinfak bersedekah menggunakan harta suaminya. Ada dua hadis yang terkait. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghayra mufsidah, kana laha ajruha bima anfaqat, wa li zawjiha ajruhu bima kasabat, wa lil khazini mithlu dzalika, la yanqusu ba'dhum ajra ba'dhin syai'an wa Bukhari." Kalau ada seorang istri berinfak, memberikan misalnya sebagian makanan dari rumahnya, berarti makanan itu adalah hasil ya jerih payah suami misalnya, karena laha ajruha, maka istri tersebut akan memperoleh pahala bima anfaqat, dengan pemberian yang dia berikan. Wali zawjiha ajru, bagi suaminya juga ada pahala bima kasaba, dengan sebab hasil jerih payah. Saudara ya. Masih walil khazini mithlu dzalika, bagi yang menyimpan ya padha mawon ya. La yang usul waktu macam saya. Tapi ini kalau yang diberikan itu pertama ukurannya wajar, yang kedua suaminya ridho. Dalam hadis berikutnya, Abu Umamah radhiyallahu anhu bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi khutbati 'ami hajjatil wada. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW berpidato ceramah mengatakan dalam khutbah wada, khutbah haji wada, la tunfiqul mar'atu syai'an min baiti zawjiha illa bi zawjiha. Jangan sekali-kali seorang istri itu memberikan sesuatu kepada orang lain kecuali dengan izin suaminya. Tidak. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, walau ta'am, termasuk makanan pun enggak oleh. Qala dzalika afdalu amwalina. Itu makanan itu kan zamannya awak dhewe ini zaman susah. Iku sing paling dianggap paling utama ya, beda dengan zaman sekarang ya. Kemarin saya dengar di radio, Indonesia itu adalah negara dengan sampah makanan terbesar kedua sedunia.
Indonesia itu ya ekonominya sulit, tapi sampah makanannya adalah terbesar ke dunia, terbesar kedua sedunia. Ya. Nah, pulau itu ngeket mahasiswa untuk meneliti sadarnya laporan-laporan ini sejak kira-kira 10 tahun yang lalu saya ngajar sudah. Soalnya indikatornya itu gampang. Sak bener duwe gawe apa maneh prasmanan. Kuwi jenenge sampah makanan itu numpuk. Sejak lebih 10 tahun saya sudah mereka teliti itu. Mosok Indonesia iki jarene rumangsa gak duwe makan buang-buang kan. Lho, saya apa maneh prasmanan. Jangankan prasmanan, piringan kayak orang sing nyanyi ya. Harus tangga, karo yo koni waktu naik. Kan togone. Nek Arab sampean makan sampean teh. Sajane Arab Ustaz, sajane luwe. Harus tak makan asine temen aja. Enggak bisa ngomong kalau kayak gini. Gitu ya. Bisa. Iya. Jadi yang paling besar itu sebenarnya rumah tangga yang paling besar. Cuma yang sekarang itu sedang diteliti, ditampung itu adalah makanan di restoran dan di hotel. Ini kan standarnya begitu. Ya, rumah sek, progresek dari sini dibawa pulang tak boleh. Itu SOP. Ini harus dicarikan solusinya. Ya begitu. Itu Indonesia luar biasa. Jadi termasuk makanan boleh nggak disedekahkan diberikan kepada orang lain kalau tidak diizinkan suami nggak boleh, kecuali bojone kuwi otomatis. Iku itu pun ada peristiwa an Asma binti Abi Bakr dari sahabiah Asma binti Abu Bakar. Annaha sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Bojone itu gitu terkenal. Sahabat Zubair bin Awwam. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Zubair rajulun sadidun. Kalau beringi dia buatan tiara nanti gemi plus gegem, ada gegem aja tiara nanti gemi. Zubair itu nemen pokoknya perhitungannya. Ujung kulo wayak tinil miskin. Terus saya temu miskin datang. Fa'atasaddaqu alaihi min baiti. Terus saya sedekah, saya beri makanan Biwaini iznihi tanpa izin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, irdahi wa la tu'i fayu'i Allah alaihi. Kata Rasulullah SAW, irdahi yo kayak noniti kamu. Kayak noniti. Tapi kata Rasulullah SAW, wa la tu'i fayu'i Allah. Tapi ya duwe opo kok disimpen ya, karena nek sampean gegem Gusti Allah gegem. Dari situ para ulama mengatakan boleh pokoknya nek didik ya gak berlebihan kali jero didik. Ono duwe makanan rong piring. Ya, bojone tinggal tahu ide sing liya nek ngomong nanti turun makan. Ya nanti setiap orang itu punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Berapa biasanya yang dibutuhkan di dalam rumah, berapa yang bisa diberikan kepada orang lain gitu kan. Waduh kan kalau mau satu itu tuh om masih tak kayak noel. Tuh om untuk timbangin. Nah ini ya kepangan. Apalagi kalau sudah malam gitu ya. Saya kira demikian. Ya, pertama
Allah Subhanahu wa taala jelas tidak akan menerima sedekah infak yang haram. Bahkan yang halal pun kalau kurang baik, ya tidak baik itu nanti berbeda nanti ininya, apa namanya, penerimaan. Yang kedua, termasuk contohnya adalah ya bersedekah menggunakan barang-barang yang belum tentu ya kita miliki sepenuhnya, seperti dalam rumah tangga dari itu ya, suami ternyata ya tidak berkenan, berkenan oleh paham kamu ya, kalau tidak berkenan dia tidak boleh